Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita sudah membahas persamaan diferensial eksak dan non-eksak. Kali ini kita akan membahas persamaan diferensial homogen. Tentunya disertai dengan beberapa soal. Yang pertama kita akan membahas definisi dari persamaan diferensial homogen. Nah, bentuk dari persamaan diferensial yang kita ketahui yaitu ME,YDX tambah NE,YDY sama dengan 0. Definisi dari persamaan diferensial homogen yaitu fungsi Fe,Y disebut fungsi homogen bila terdapat n kali R sehingga berlaku f Tx, Ty sama dengan f T pangkat n buka kurung X, Y dengan n disebut order atau pangkat dari fungsi homogen Fe,Y. Langsung saja kita ke contohnya, cara menguji persamaan diferensial homogen atau tidak. Dimana contohnya, X tambah Y dx ditambah X dy sama dengan 0. Dimana X tambah Y merupakan ME,Y dan X merupakan NX. Nilai dari ME,Y ini sama-sama kita kalikan dengan T, baik variabel X maupun variabel Y. Sehingga menghasilkan Tx ditambah Ty. Lalu kita keluarkan T, sehingga menghasilkan T buka kurung X plus Y. Nah, lalu kita coba untuk yang NX. NX sama dengan X. Nah, X ini kita kalikan dengan T, sehingga menghasilkan Tx. Nah, bisa dilihat bahwa MTX, Ty ini mempunyai order pangkat 1. T ini mempunyai order 1 atau pangkat 1. Sedangkan di NTX, dia juga mempunyai order 1 atau pangkat 1, sehingga persamaan diferensial X plus Y dx ditambah X dy sama dengan 0 ini merupakan persamaan diferensial homogen karena sama-sama mempunyai derajat 1 atau order 1. Nah, lalu bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan diferensial homogen? Nah, perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu kita ubah bentuk persamaan diferensial menjadi dy per dx. Nah, setelah kita ubah bentuk persamaan diferensialnya menjadi dy per dx, kita gunakan transformasi, misalkan y sama dengan vx, maka y per x sama dengan v, sehingga diperoleh dy per dx sama dengan v plus x kali dv per dx. Nah, tadi misalkan kita sudah mengubah bentuknya menjadi dy per dx. Nah, lalu kita gunakan transformasi ini. Dy per dx-nya kita ganti menjadi v plus x kali dv per dx. Begitu pula dengan nilai dari y. Nilai y kita ganti nanti menjadi Vx. Nah, setelah persamaan tersebut diselesaikan lalu diintegralkan. Tetapi bentuknya harus menjadi persamaan diferensial dengan variabel-variabel terpisah. Baru bisa diintegralkan. Nah, setelah diintegralkan lalu dikembalikan ke variabel semula di mana V-nya akan diganti dengan Y per X. Nah, supaya tidak bingung, kita langsung saja ke contohnya. Soal yang pertama. Selesaikan persamaan diferensial homogen X dy per dx dikurangi Y sama dengan Xe pangkat Y per X. Persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial homogen karena setelah diuji, order atau pangkat dari ME,Y dan NE,Y bernilai 1, sehingga persamaan diferensial ini
merupakan persamaan diferensial homogen karena ordernya sama. Langsung saja kita jawab. Kita tulis persamaannya ulang. Di ruas kiri ini bisa dilihat penyebutnya tidak sama sehingga perlu disamakan penyebut. Menjadi X dy dikurangi Y dx per dx sama dengan XE pangkat Y per X. Nah, lalu kita kali silang sehingga menghasilkan X dy dikurangi Y dx sama dengan XE pangkat Y per X dx. Nah, lalu kita kelompokkan sehingga X dy sama dengan XE pangkat Y per X dx ditambah Y dx. Di ruas kanan ini kita keluarkan dx sehingga menghasilkan XE pangkat Y per X ditambah Y dx. Nah, lalu sesuai dengan langkah yang pertama, kita ubah persamaan diferensial tersebut dalam bentuk dy per dx. Nah, kita ubah bentuk yang ini menjadi dy per dx, dalam bentuk dy per dx. Sehingga dy per dx sama dengan xe pangkat y per x ditambah y dibagi dengan x. Nah, bentuk yang di ruas kanan ini bisa kita ubah menjadi xe pangkat y per x dibagi dengan x ditambah dengan Y per X. Nah, lalu kita sederhanakan sehingga menjadi E pangkat Y per X ditambah Y per X. Nah, karena bentuk yang kita inginkan sudah kita dapatkan, yaitu dy per dx, dan variabelnya berbentuk Y per X, sehingga kita misalkan Y sama dengan VE diperoleh Y per X sama dengan V. Dan dy sama dengan dx sama dengan dy per dx sama dengan V tambah X buka kurung dv per dx. Sehingga nilai dari dy per dx kita ganti dan nilai dari y per x kita ganti menjadi V. Nah, lalu kita sederhanakan jadi X dv per dx sama dengan E pangkat V tambah V dikurangi dengan V. Nah, lalu X dV per dx sama dengan E pangkat V, karena V dikurangi V, 0. Nah, lalu kita gabungkan variabel-variabel yang sama. Sehingga persamaannya menjadi dv per E pangkat V sama dengan dx per X. Nah, ini sudah dalam bentuk variabel-variabel terpisah. dv dengan V dengan V, X dengan X. Nah, lalu kedua ruas kita integralkan sehingga menjadi integral dari dv per E pangkat V, yaitu negatif V. Integral dari dx per x sama dengan ln x ditambah ln c. Untuk mendapatkan integral ini, nanti saya akan jabarkan di ruas kanan di sebelah sini. Tapi setelah selesai mencari solusi atau penyelesaian dari persamaan diferensial homogen tersebut. Langsung saja kita jabarkan. Negatif E pangkat negatif V sama dengan ln CX. Kenapa di sini berubah jadi CX? Karena kita menggunakan sifat logaritma, di mana log A ditambah log B sama dengan log A kali B. Lalu kita kembalikan ke variabel semula. Maka negatif E pangkat negatif V sama dengan ln CX. V ini kita ubah ke variabel semula yaitu Y per X. Sehingga menjadi negatif E pangkat negatif Y per X sama dengan ln CX. Nah, inilah penyelesaian dari persamaan diferensial homogen tersebut. Dan
cara mengintegralkan integral dari dv per e pangkat v bisa dilihat di sebelah kanan sini. Bisa diperhatikan baik-baik, karena saya tidak akan menjelaskan terkait dengan integral, karena kita fokus menjelaskan persamaan diferensial homogen. Baiklah, kita beralih ke soal yang kedua. Selesaikan persamaan diferensial homogen x dy per dx sama dengan y ln y dikurangi y ln x. Nah, persamaan diferensial ini juga merupakan persamaan diferensial homogen, karena persamaan diferensial ini mempunyai order sama-sama 1. Langsung saja kita jawab. Kita tulis ulang persamaan diferensialnya. Nah, karena yang kita butuhkan itu dalam bentuk dy per dx, sehingga bentuk persamaan ini bisa kita ubah menjadi dy per dx sama dengan y ln y dikurangi y ln x dibagi dengan x. Nah, lalu bentuk yang di ruas kanan ini bisa kita ubah menjadi y per x ln y dikurangi y per x ln x. Nah, lalu di ruas kanan ini kita keluarkan y per x, sehingga menjadi dy per dx sama dengan y per x buka kurung ln y dikurangi ln x. Nah, di dalam logaritma, sifat-sifat logaritma log a dikurangi log b sama dengan log a per b, sehingga ruas kanannya menjadi y per x buka kurung ln y per x. Nah, karena bentuk dari dy per dx sudah kita dapat dan variabelnya juga berbentuk y per x, maka kita misalkan y sama dengan vx, maka diperoleh y per x sama dengan v. Dan dy per dx sama dengan v ditambah x buka kurung dv per dx, sehingga kita langsung saja ganti nilai dari dy per dx menjadi v ditambah x buka kurung dv per dx sama dengan y per x-nya kita ganti dengan v, dan ln y per x kita ganti dengan ln v. Nah, kalau kita jabarin menjadi x dv per dx sama dengan v ln v dikurangi dengan v. Nah, lalu di ruas kanan ini kita keluarkan v, sehingga menjadi x dv per dx sama dengan v ln v dikurangi 1. Nah, lalu kita kelompokkan sehingga dia menjadi variabel-variabel terpisah. V dengan v, x dengan x. Lalu kita integralkan kedua ruas sehingga menjadi integral dari dv per v buka kurung ln v dikurangi 1 sama dengan integral dari dx per x. Nah, integral dari dv per v ln v dikurangi 1 yaitu ln buka kurung ln v dikurangi 1. Integral dari dx per x sama dengan ln x plus ln c. Nah, integral dari ruas kiri ini nanti saya akan jabarkan di sebelah kanan di sini, dan sedikit saya menjelaskan terkait dengan pengintegralan ini. Kita lanjut untuk menyelesaikan persamaan ini. Lalu, karena di sini di ruas kiri maupun di ruas kanan ada ln, jadinya kita pakai sifat eksponen di sini, sehingga menghasilkan e ln buka kurung ln v dikurangi 1 sama dengan e ln ce. Kenapa di sini langsung berubah jadi ce? Karena di sini kita menggunakan sifat-sifat logaritma di sini, sehingga dia berubah menjadi ln cx di sini. Nah, karena dia di sini sudah berbentuk eksponen, jadinya kita pakai sifat-sifat eksponen. Jadinya ln v dikurangi 1 sama dengan ce. Lalu v ini kita kembalikan ke variabel semula, sehingga menjadi
ln Y per X dikurangi 1 sama dengan Cx. Nah, inilah yang menjadi penyelesaian dari persamaan diferensial homogen tersebut. Nah, lalu saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan integral di ruas kiri ini. Integral dari dv per v buka kurung ln v dikurangi 1 ini berapa? Misalkan kita pakai U sama dengan ln V dikurangi 1, maka DU sama dengan dV per V. Karena di sini turunan dari ln V itu sama dengan 1/V dV. Nah, integral ini kita bisa menggunakan integral substitusi. dV kita ganti dengan di sini kebetulan ada bentuk dV per V sama dengan DU, sehingga kita ganti saja dV per V ini jadi DU. Lalu ln V dikurangi 1 ini kita ganti dengan U, sehingga integral baru yang kita dapatkan yaitu integral DU per U. Nah, integral dari DU per U yaitu ln U ditambah C. Sehingga U ini kita ganti menjadi ln V dikurangi 1. Sehingga hasil akhirnya yaitu ln buka kurung ln V dikurangi 1 ditambah konstanta. Nah, itulah cara menjabarkan integral dari ruas kiri ini. Kemudian kita beralih ke contoh yang ketiga, soal yang ketiga, yaitu selesaikan persamaan diferensial homogen dy per dx dikurangi y per x sama dengan cos y dikurangi x per x, di mana x lebih dari 0. Nah, langsung saja kita jawab. Bentuk persamaannya kita tulis ulang. Nah, di sini kita membutuhkan bentuk dy per dx seperti penjelasan sebelumnya, dan kita juga membutuhkan variabel y per x, sehingga bentuk yang di ruas kanan ini kita bisa ubah menjadi cos y per x dikurangi 1, karena x bagi x 1. Nah, lalu kita misalkan y sama dengan Vx, maka diperoleh y per x sama dengan V. Dan dy per dx sama dengan V ditambah x buka kurung dv per dx, sehingga dy per dx-nya kita ganti dan nilai dari y per x-nya kita ganti dengan V. Dia menjadi V ditambah x dv per dx sama dengan cos V dikurangi 1 ditambah dengan V. Ingat V itu nilainya y per x. Nah, lalu kita sederhanakan jadi x dv per dx sama dengan cos V dikurangi 1, karena V ini ketika V di ruas kiri ini kita istilahnya kita pindah ruas, tapi tidak ada di dalam matematika istilah pindah ruas. Kita sama-sama kurangi setiap ruas dengan V, sehingga menjadi cos V dikurangi 1. Nah, lalu kita kelompokkan variabel-variabelnya, V dengan V, X dengan X, sehingga bisa diintegralkan dua ruas tersebut. Integral dari dV per cos V dikurangi 1 sama dengan integral dari dx per x. Nah, integral dari dV per cos V dikurangi 1 sama dengan ln buka kurung tan V dikurangi 1 ditambah secant V dikurangi 1 sama dengan ln x ditambah ln c. Nah, lalu seperti
Seperti penjelasan sebelumnya, kita di sini menggunakan sifat-sifat eksponen, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, lalu kita selesaikan karena di sini di ruas kanan sudah ada eksponen. Kita di sini menggunakan sifat eksponen sehingga menjadi tan V dikurangi 1 ditambah secant V dikurangi 1 sama dengan Cx. Karena di sini juga kita menggunakan sifat logaritma di sini dan di sini kita menggunakan sifat eksponen. Sehingga kita kembalikan bentuk V ini ke dalam variabel semula, di mana V sama dengan Y per X. Sehingga tan Y per X dikurangi 1 ditambah secant Y per X dikurangi 1 sama dengan Cx. Nah, inilah bentuk penyelesaian dari persamaan diferensial homogen tersebut. Nah, lalu penjabaran dari integral di ruas kiri ini seperti ini. Integral dari dv per cos V dikurangi 1. Nah, kita misalkan V dikurangi 1 ini menjadi U, di mana ketika diturunkan di kedua ruas, dia akan menghasilkan du sama dengan dv. Nah, 1 per cos itu sama dengan secant. Sehingga bentuk ini kita ubah menjadi secant V dikurangi 1 dv. Nah, V dikurangi 1 ini kita ubah dalam bentuk U. Karena di sini sudah kita misalkan. Jadi secant U du. Nah, integral dari secant U du ini adalah ln buka kurung tan U ditambah secant U tutup kurung ditambah konstanta C. Penjabaran dari secant U ini saya tidak rumuskan di sini karena terlalu panjang, jadinya bisa cari sendiri nanti. Nah, lalu hasil akhir dari integral secant U du yaitu ln buka kurung tan V dikurangi 1 karena U-nya udah kita ganti jadi V dikurangi 1 ditambah secant V dikurangi 1 ditambah konstanta. Nah, inilah cara menyelesaikan persamaan diferensial homogen. Bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.